bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Salam jumpa kembali dalam Damai Sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Hari ini kita akan belajar mengingat perkataan Tuhan Yesus bahwa apa yang dilakukan Maria yang terbaik yaitu menyimpan firman Tuhan, mulai dari mendengar, menyimpan, menyimak, dan itu tidak akan terhilangkan di setiap waktu kehidupan. Bacaan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 40 sampai dengan 42. Mari kita akan awali dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kesibukan kami seringkali membuat kami abai akan firman Tuhan. Kesibukan kami seringkali membuat kami tidak tekun membaca firman. Kesibukan lebih kami pandang penting daripada kami memegang janji firman Tuhan. Ampunilah kelemahan kami. Sekarang biar kami belajar dari firman-Mu supaya kehidupan yang berat ini tidak membuat kami lengah dan tidak membuat kami jatuh dalam dosa, karena Engkau selalu berfirman pada kami. Kuasai kami dengan Roh Kudus, berkati hamba-Mu, supaya dia dilayakkan membaca memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam satu kebakaran besar di satu tempat, ada seorang bapak yang sudah keluar dari rumah, tapi kemudian dia teringat bahwa ada surat-surat penting yang belum terbawa. Jadi ketika dia lari dari rumah bersama keluarganya, ada beberapa hal yang sudah dibawa, tapi dia ingat tiba-tiba ada satu kotak besi yang masih tersimpan. Lalu dia mau ambil, keluarganya sudah melarang. Sudahlah, biarkan saja. Itu kan kotak dari besi, mudah-mudahan tidak hancur. Tapi bapak itu berkeras hati, mengatakan saya harus ambil. Lalu dia lari ke dalam dan sebelum sempat dia keluar, rumahnya meledak. Keluarga sadar bahwa suami ayah mereka tidak hidup lagi. Dan memang betul dia ditemukan sambil memeluk kotak besi hartanya, walaupun badannya sudah gosong. Ya. Jadi dia lebih mementingkan harta duniawi. Akhirnya dia sendiri tidak bisa menikmati kekayaan yang dipertahankan seperti itu. Nah, tetangganya juga sama, kehilangan harta benda, rumah, dan sebagainya. Tetapi sang kepala keluarga, bapak ini merangkul istri dan dua anaknya sambil berkata, mari kita berdoa. Mereka menangis di hadapan Tuhan minta kekuatan. Karena mereka tahu bahwa sekalipun mereka tidak punya apa-apa lagi, kalau mereka punya Tuhan, mereka akan tetap hidup. Harta kekayaan terbesar adalah firman Tuhan yang mereka pegang. Akhirnya memang keluarga ini bisa bangkit lagi. Tetapi yang satu tadi dikatakan bangkit dalam kesedihan karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Satu contoh lagi, seorang ibu dia memasuki masa koma, jadi tidak sadar gitu ya. Sudah beberapa hari. Uang yang dihabiskan untuk pengobatan sudah sangat banyak. Lalu ketika dia koma, keluarganya mulai berserah apa yang harus mereka lakukan. Mereka juga bertanya pada Tuhan, apakah kami harus menyambut selang atau kami terus berdoa. Tetapi tiba-tiba 3 hari setelah koma, ibu ini sadar. Wah, keluarga senang sekali. Dokter juga kaget dan mengatakan luar biasa, ini mujizat. Dan ketika ibu itu makin pulih, ditanya, apa yang kamu alami? Kamu itu koma 3 hari. Ibu itu bingung. Koma tuh gimana sih?
Aku tuh rasanya tidur, dan ketika aku tidur, aku mendengar di telingaku ada orang yang membaca firman Tuhan. Keluarga kaget. Siapa yang baca firman? Kami tidak pasang tape, tidak pasang radio, yang jaga juga ndak ada, di ICU nggak boleh pasang apa-apa. Tapi ibu itu berkata, ada bergantian suara yang membaca firman, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Itu yang membuat aku terus berharap dan meminta, kalau boleh aku pamit dulu sama keluargaku. Kalau Tuhan mau ambil, aku siap. Izinkan aku pamit sebentar, gitu ya. Itu kata-kata ibunya seperti itu. Memang benar, saudara-saudara. 1 bulan kemudian ibu itu meninggal. Ya, tetapi dia katakan, aku sudah siap karena aku memegang janji firman Tuhan. Untuk pengobatan, dia katakan sudah cukup Tuhan, dana yang dikeluarkan sudah cukup banyak, aku tidak tega anak-anakku mengeluarkan uang lagi, biarkan aku pulang ke rumahmu, aku pegang janji firman Tuhan. Nah, itulah yang membekali dia untuk masuk dalam rumah Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus dimintai tolong oleh Marta untuk menegur Maria yang sibuk sendiri, Martanya ini, lalu Maria duduk tenang mendengarkan suara firman Tuhan. Yesus menegur, kenapa kamu khawatir? Maria mengambil jalan yang terbaik dan terbenar. Artinya apa? Bukan Tuhan Yesus tidak mau dijamu, dia menghargai pekerjaan Marta, ya, menyambut dia untuk menyiapkan makan, minum, dan sebagainya. Tetapi ingatlah, jangan sampai kesibukan itu membuat Marta melupakan kehadiran firman kehidupan. Itu yang ditegur Yesus. Dan itu juga yang menjadi pelajaran firman Tuhan pada hari ini. Seringkali kesibukan kita anggap lebih penting daripada kita membaca firman. Baca firman sehari paling 5 menit, 10 menit sudah selesai. Itu pun tidak masuk di hati, tidak masuk di akal budi kita. Tetapi begitu ada masalah, kita mikir sampai malam, sampai gak bisa tidur, sampai gak bisa makan. Nah, coba bandingkan. Apa Bapak Ibu pernah membaca firman lalu dipikir sampai gak bisa tidur, gak bisa makan? Saya yakin tidak ada. Ya, firman Tuhan dibaca selesai. Tapi ketika ada masalah itu terus dipikir. Sampai gak bisa tidur, gak bisa makan, menyebabkan tubuh kita sakit. Itulah yang dikatakan terlalu khawatir sehingga firman itu tidak menguasai kehidupan kita. Lalu Maria dilambangkan sebagai orang yang mencoba mendengar, menghayati, memahami, duduk diam. Ya, tidak mau diganggu oleh kesibukan apapun, dia ingin mendengar firman sebagai bekal kehidupan. Dan itu yang tidak terhilangkan. Kalau kita belajar dari peristiwa kebakaran tadi, maka Bapak, Ibu, keluarga yang menyimpan firman Tuhan, mereka katakan ini tidak terhilangkan, harta bisa hilang. Tapi firman Tuhan tidak hilang, kami akan bangkit lagi. Kami akan berdiri karena kasih Kristus. Dan itu terlaksana. Ibu tadi mengatakan, saya mau pamit Tuhan, kalau Tuhan izinkan engkau sudah membacakan firman terus di dalam kehidupan saya yang orang bilang tidak sadar saya koma, tapi saya mendengarkan suara firman. Ya, jadi itulah orang yang memegang firman Tuhan, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupannya, baik dunia ini maupun kekal. Sementara orang yang tidak memegang janji firman Tuhan, dia akan mati di dalam kesulitan, mati dalam belas kasihan, ya. Coba Bapak tadi itu rasanya menyedihkan sekali. Nah, dari firman Tuhan ini mari sekarang kita belajar Bapak Ibu apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Bukan berarti kita tidak boleh menjamu Yesus, tetapi yang terpenting adalah firman. Kalau itu sudah menjadi kekuatan hidup kita, kesibukan seperti apapun kita akan tetap menyiapkan waktu untuk firman. Jadi jangan dibalik alasannya karena sibuk firman diabaikan. Karena sibuk firman dinomorduakan. Karena sibuk kita tidak punya waktu untuk firman. Karena sibuk kita tidak suka akan firman. Maka kita akan mengalami kecelakaan besar di dunia ataupun di akhirat nanti. Jangan dibalik lagi, mari kita pegang janji firman Tuhan yang tidak terhilangkan adalah firman Tuhan. Itulah yang menguatkan hidup kita sekarang dan di masa depan. Selamat memegang janji firman Tuhan, selamat berkarya bagi Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Memang kami sadar Bapa di surga, kesibukan membuat kami tidak suka firman.
Sekarang biarlah kami disadarkan bahwa firman itu tidak pernah terhilang dari kehidupan kami. Kesibukan silih berganti, kesibukan membuat kami melupakan firman, membodohi kami, sehingga kami jauh dari Engkau. Ampunilah kami. Biarlah sekarang kami kembali pada kebenaran firman, menekuninya, menyimpan dalam hati, supaya kekuatan itulah yang menopang kehidupan kami hidup hari ini dan hari esok. Kiranya Engkau berkarya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemar. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah.